Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih nama Tuhan. Hari ini bersama seluruh alam semesta kita kembali memperdengarkan berita kebangkitan Tuhan, supaya setiap makhluk akan memuji dan menyambut kemuliaan Tuhan. Mari siapkan hati kita, sekali lagi masih kita di rumah masing-masing, tidak mengurangi kesungguhan kita, tidak mengurangi kehadiran Tuhan dan damai sejahtera yang di tengah-tengah kita. Mari siapkan hati kita, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Adapun pertolongan kita datang hanya dari Allah pencipta langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangan dan terus membayar dengan kesetiaannya. Kasih anugerah Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai ibadah kita pagi ini. Amin. Shalom, Bapak Saudara. Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi hari ini kita merayakan peringatan kebangkitan Yesus Kristus. Percaya ke Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang lebih daripada menang. Amin. Haleluya. Karena kebangkitannya kita mau berkata, saya sembuh. Saya dalam persoalan, saya diberikan kelegaan, saya diberikan jalan keluar. Amin. Haleluya.
berita kebangkitan menyapa kami, membangkitkan iman, pengharapan, dan mengubahkan, mentransformasi hidup kami, sehingga kami terus boleh menjadi gereja, menjadi pribadi yang seperti yang Tuhan mau. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang merenungkan firman, dan kuasa Roh Kudus memerdekakan kami, membangkitkan kami menjadi manusia-manusia yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya, kami berdoa, amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan renungan kita di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan 12 dengan tema kebangkitan Kristus membawa pengharapan baru. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi? Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan hari ini kita tahu kembali tentang beberapa hal berkaitan dengan kebangkitan Yesus yang perlu kita tahu, perlu kita pahami, camkan dalam hidup kita. Yang pertama, kebangkitan Yesus Kristus bukan peristiwa kebetulan atau tanpa rencana Tuhan. Dikatakan bahwa saat itu perempuan-perempuan mengalami kebingungan. Di mana Yesus? Kok tinggal hanya kain kafan saja? Dan ada malaikat yang mengatakan, Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepadamu sebelum Dia mati. Saudara yang dikasih nama Tuhan, ternyata Yesus pernah memberitahukan kejadian apa yang mereka alami saat itu. Di dalam Alkitab Injil mencatat sampai 3 kali Yesus memberitakan bahwa dirinya nanti akan ditangkap, akan disalibkan, akan mati, dan setelah itu Dia akan bangkit. Tapi ternyata perkataan Yesus tentang kematian dan kebangkitan dianggap angin lalu bagi murid-murid waktu itu. Mereka tidak percaya karena waktu itu belum terjadi. Dan ketika saat ini sudah terjadi, sebagian sudah digenapi, Yesus ditangkap, dan saat itu mereka melihat Yesus sudah bangkit, mereka pun masih ragu.
Saudara yang dikasih nama Tuhan, kembali berkaitan dengan kebangkitan Yesus Kristus itu bukan perkara yang kebetulan. Itu adalah rencana Allah Bapa. Dan Yesus sudah memberitahukan sebelumnya kepada murid-murid. Dari ini kita tahu bahwa Allah itu mengetahui tentang akhir dari sejarah. Allah tahu tentang jalannya sejarah hidup manusia atau sejarah alam semesta ini. Dan Tuhan tetap memegang kendali otoritas atas kehidupan sejarah itu. Sejarah dunia alam semesta tidak dibiarkan menggelinding begitu saja tanpa perhatian, tanpa campur tangan Tuhan. Tuhan masih memegang kendali atas sejarah alam semesta ini. Akan kemana dan bagaimana? Jika kita terus mempercayai bahwa Allah itu memegang kendali, jika kita percaya bahwa Allah itu Maha Tahu, maka itu cukup membuat kita berpengharapan. Itu cukup membuat kita yakin Allah yang berdaulat itu tidak akan membiarkan rencananya gagal. Hal yang kedua tentang kebangkitan, dikatakan bahwa kemenangan akan selalu menjadi milik Allah. Kemenangan akan selalu menjadi milik Allah dan milik orang-orang yang percaya kepada Allah. Tidak heran kalau Paulus pun mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Maut, penderitaan, pemerintah, penghulu darat, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa itu yang melindungi kita, yang membentengi kita. Tapi kitalah yang bisa menolak kasih Allah. Kitalah yang menolak perlindungan. Kitalah yang menolak kehendak otoritas Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih nama Tuhan, kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita ada dalam kendali pengawasan dan otoritas Tuhan. Dan kemenangan akan selalu menjadi milik Tuhan dan orang-orang percaya. Ini memberikan penghiburan bagi kita saat-saat kita sedang dalam pergumulan yang berat. Ingat, jika kita ada di pihak Tuhan, lebih tepatnya jika Tuhan berpihak kepada kita pasti akan menjadi pemenang. Dan yang ketiga, saudaraku, berkaitan tentang kebangkitan, kita tahu bahwa Allah itu selalu menggenapi firman-Nya. Tadi dikatakan bahwa apa yang terjadi dengan Yesus, dia bangkit. Yesus tidak bangkit begitu saja. Dia pernah mengatakan kejadian kebangkitan itu beberapa kali, tapi murid-murid tidak percaya. Allah kita adalah Allah yang selalu memegang janji firman-Nya. Dan dia tidak menyembunyikan rencananya itu kepada umat-Nya yang dikasihi. Kalau zaman dahulu, Musa adalah seorang nabi yang begitu berkenan kepada Tuhan untuk bisa bertatap muka, bisa mengerti isi hati Tuhan. Tuhan mencurahkan isi hatinya atas Israel kepada Musa. Saudara yang dikasih nama Tuhan, Allah kita adalah Allah yang selalu akan menggenapi firman-Nya. Artinya atau implikasinya bagi kita adalah kita akan membuka di dalam Yosua pasal yang pertama. Kita ingat firman Tuhan ini, Yosua 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Tuhan mengatakan bahwa firman-Nya itu akan menuntun kita ke dalam keberuntungan. Ketika kita ada dalam firman Tuhan, kita ada di dalam hati Tuhan. Tuhan menjamin keberuntungan menjadi bagian kita.
keberuntungan itu menjadi berkat bagi setiap anak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita pegang janji Tuhan. Kita pegang firman-Nya. Pegang, itu bukan dipegang begini, kemana-mana kita pegang Alkitab. Dipegang artinya kita hidupi firman Tuhan, dan pasti hidup kita akan seturut dengan kehendak-Nya, seturut dengan rencananya, dan kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Karena janjinya pasti akan digenapi. Allah tidak akan pernah menganulir, membatalkan firman-Nya. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita bertindak dengan sungguh-sungguh sesuai firman Tuhan. Kita akan bertemu dengan penggenapan janji Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, kembali kepada berita kebangkitan yang saat itu diterima oleh murid-murid Tuhan. Walaupun saat itu mereka masih ragu, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Tuhan memegang kendali, rencananya pasti digenapi. Tuhan tidak membiarkan sejarah dunia berjalan di luar kendalinya. Tuhan tetap memegang, dan Tuhanlah yang akan menjadi pemenang akhir. Dan orang-orang percaya yang terus ada di dalam rencananya, ada di dalam firman-Nya, hidup sesuai dengan hati Tuhan, mereka lah yang akan beruntung, mereka lah yang akan hidup di dalam kemenangannya. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, karena Tuhan sudah bangkit seperti yang dijanjikannya, sebenarnya untuk apa, atau makna apa, manfaat apa kebangkitan Kristus bagi umat manusia? Saudara yang dikasih nama Tuhan, Yesus harus bangkit. Karena firman Tuhan katakan, seandainya Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita, sia-sialah pemberitaan kita tentang Yesus Kristus, sia-sialah pemberita-pemberita, pengajar-pengajar, sia-sialah jerih lelah kita di dalam Tuhan, sia-sia. Tapi kebenarannya Yesus benar-benar sudah bangkit. Kebangkitan Kristus adalah memproklamasikan bahwa Tuhan menang atas maut. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu? Sampai segitu saja, hanya segitu doang. Seakan-akan Tuhan mengejek kepada maut, karena maut telah dikalahkan. Yesus bangkit menunjukkan otoritasnya atas maut. Dan bukan itu saja, bagi orang percaya, kita pun mendapatkan otoritas atas kebangkitan Kristus. Mari kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami. Kebangkitan Yesus Kristus melahirbarukan kita, menjadikan kita manusia yang tidak lagi dikuasai oleh kematian atau maut selama-lamanya. Saatnya kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus untuk menerima apa yang tidak dapat layu, apa yang tidak dapat cemar, yang tersimpan di surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Suatu yang luar biasa. Kemenangan Kristus itu juga adalah kemenangan kita atas maut. Kita mendapatkan jaminan untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal. Hal yang kedua, makna atau manfaat kebangkitan dikatakan di dalam kitab Roma 14 ayat yang ke-9.
Roma 14 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan bahwa Yesus bangkit supaya dia menjadi Tuhan atas orang yang mati dan yang hidup. Sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus, setiap orang atau semua orang ada di bawah belenggu dosa, ada di bawah bayang-bayang penjajahan dosa. Kebangkitan Kristus memproklamasikan bahwa sejak saat itu setiap orang yang percaya ditarik di bawah kendali otoritas Kristus, tidak lagi di bawah bayang-bayang kutuk dan dosa. Setiap orang yang percaya menjadikan Yesus sebagai Tuhan, dialah yang harus kita layani, yang harus kita hormati. Tuannya tidak lagi iblis, tidak lagi dosa, tapi Tuannya adalah Kristus. Dan siapa yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang baik, yang tidak menjajah, tapi yang memberi kelegaan, kedamaian. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih nama Tuhan, sejak peristiwa kebangkitan itu, sesungguhnya iblis mulai kecut hati, karena mulai satu demi satu jiwa-jiwa yang selama ini mengabdi kepadanya telah direnggut oleh Kristus, dijadikan hamba atau milik Kristus. Iblis mungkin semakin gemas, geram, kalau bisa, tapi dia tidak bisa merebutnya lagi. Apa yang menjadi milik Kristus, Kristus tidak akan biarkan lepas atau terhina. Itulah yang menjadi berita anugerah bagi setiap kita. Kebangkitan Kristus melahirkan kita ke dalam sebuah kehidupan yang baru, dalam sebuah pengharapan, karena Kristus menjadi Tuhan. Dan selanjutnya yang ketiga, karena Kristus menjadi Tuhan, dia adalah juga kepala gereja. Dikatakan bahwa karena dia adalah kepala, semua telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Kristus yang adalah kepala, semua diletakkan di bawah kaki Kristus, tunduk dalam otoritas Kristus. Sementara kita adalah gereja milik Kristus. Artinya Tuhan yang akan memelihara kita dengan segala apa yang ada. Tuhan yang akan menghidupi kita, tubuhnya, gerejanya. Dan segala kuasa-kuasa itu tidak lagi berkutik berdaya ketika kita di bawah otoritas Kristus. Perlindungan Kristus itu sempurna. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, jangan sampai kita meninggalkan kasih Tuhan. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari ayat ini kita baca supaya kita lebih jelas di dalam Efesus pasal yang pertama, Efesus 1 ayat yang ke-22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Semua telah diletakkan di bawah kaki Kristus sang kepala. Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera. Ketika kita tetap melekat kepada Kristus, perlindungan Kristus itu sempurna atas kita. Dan yang terakhir, berkat manfaat apakah ketika Kristus bangkit? Kita buka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10. Saudara yang dikasih nama Tuhan, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 mengatakan demikian. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib
diterima oleh Bapa. Dan dalam peristiwa penyalipan itu, tirai bait Allah dalam perjanjian lama di Israel sana, bait Allah terbuka. Tidak ada lagi sekat yang memisahkan antara ruang kudus dan maha kudus. Sebagai gambaran bahwa Allah telah menerima korban Yesus Kristus, dan Yesus Kristus layak untuk memperdamaikan manusia dengan Allah Bapa. Di dalam Yesus Kristus kita boleh menyebut ya Aba, ya Bapa. Kapanpun, dimanapun kita bisa menghampiri Tuhan jika kita mau. Oleh karena itu penulis Ibrani menasihatkan kepada kita untuk kita menggunakan kasih karunia yang diberikan kepada kita. Pertanyaannya adalah, jika sudah sedemikian sederhana cara ibadah kita, sudah sedemikian mudah cara ibadah kita, dipermudah daripada cara ibadah orang-orang perjanjian lama, seringkali kita tidak menghargai kemudahan itu sebagai anugerah, karena kita tidak bisa melakukan dengan sempurna apa yang Tuhan tuntut. Tapi kita menganggap itu sebagai murahan, dan kita tidak menghargai kesempatan yang Tuhan beri untuk kita menghampiri Allah. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, peringatan kebangkitan Kristus saat ini bertepatan dengan situasi pandemi corona yang menimpa umat manusia. Namun berita kebangkitan itu terus harus diberitakan. Dan berita kebangkitan itu juga saat ini diperdengarkan kepada kita orang-orang percaya. Ingat, Tuhan mengendalikan sejarah. Tuhanlah yang nanti akan jadi pemenang. Ingat, sehingga firman Tuhan hari ini tetap mengatakan jangan takut. Jika hidup kita tetap melekat kepada Tuhan, kita tahu apa perjalanan kita. Sentosa, selamat, kemenangan menjadi bagian kita. Sekalipun penderitaan, tantangan yang mungkin kita akan hadapi di hari-hari ini, atau kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kemudian, bisa Tuhan mengendalikan semuanya itu. Dan Tuhan rencananya itu baik, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Itu bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu berita kebangkitan ini perlu kita perdengarkan, bukan dengan sebuah sikap yang arogan, sombong, kita mengatasi semua, tapi tetap dengan kasih. Terlebih saat-saat ini dunia memang membutuhkan kabar, pengharapan. Tapi dunia pun saat ini membutuhkan uluran tangan kasih, supaya mereka pun bisa terpelihara kehidupan mereka, karena ada orang-orang yang meneladani Kristus dalam kerelaannya mau berbagi kehidupan, mau memberi kehidupan supaya kehidupan itu tetap terpelihara. Kita tahu kehidupan Kristus akan terus berjalan sampai dalam kekal. Setelah bangkit, Kristus tidak mati lagi. Sementara pemimpin-pemimpin lain setelah mereka mati, mungkin ada yang bangkit tapi mati lagi. Tapi Yesus sekali bangkit, dia bangkit hidup selama-lamanya. Demikian juga ini kabar ini diberikan kepada kita. Kita tidak akan mati selama-lamanya. Kita akan bersama-sama dengan Kristus yang bangkit selama-lamanya. Tidak mati tapi selama-lamanya hidup bersama dengan Kristus. Karena itu mari kita hiburkan satu dengan yang lain. Di dalam Yesus Kristus kita punya pengharapan, ada masa depan yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudaraku, kita akan respon firman Tuhan dengan sebuah pujian lama, tapi kata-kata pujian itu sungguh indah. Anak Allah Yesus namanya, sebab dia hidup, ada hari esok. Kita angkat pujian ini.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kembali berita kebangkitan menyapa kami di tengah-tengah pergumulan kehidupan. Engkau memberikan kami pengharapan bahwa Engkaulah yang mengendalikan segala sesuatu menurut rencana dan kehendak-Mu, dan Engkaulah yang akan menjadi pemenang. Engkau akan membawa kami menjadi lebih daripada pemenang dalam setiap pergumulan persoalan yang terjadi ketika kami ada di jalan rencana, ketika kami hidup dalam seluruh firman-Mu, ketika kami memegang janji-Mu dalam setiap langkah kami, maka kami menjadi orang yang beruntung, kami menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkah. Bagi kami, untuk kami ini menjadi kabar sukacita, memberitakan kebangkitan Kristus, memberitakan kehidupan, kabar sukacita ini kepada setiap jiwa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara, dan kita hari ini bersyukur juga karena ini ada saudara kita yang berulang tahun, yaitu yang pertama Bapak Vicky Yanto 7 April yang lalu ulang tahun, selamat ulang tahun. Dan yang kedua adalah tanggal 12 Saudari Agatha Aprilia Kartika. Selamat ulang tahun, dan mari kita akan doakan dan sekarang diceritakan bersama. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan, tetap dukung pekerjaan Tuhan sehingga terus pekerjaan Tuhan dapat berjalan dan nama Tuhan dapat dimuliakan. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami bersyukur dan bersukacita secara khusus bersama anak-anak-Mu yang akan berulang tahun. Kami menyerahkan ke Bapak Vicky Yanto dan Saudari Agatha Aprilia. Engkau yang membawa mereka masuk ke tahun usia yang baru, demikian Engkau yang menyediakan anugerah pertolongan, umur panjang, kesehatan, dan tetap iman mereka terus bertumbuh di dalam Engkau, sehingga rancangan digenapi dan melalui mereka nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dan hari ini kami juga berdoa secara khusus, kembali kami menyerahkan untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan pengampunan atas negeri kami, kasih karunia-Mu atas bangsa ini, sehingga bangsa ini terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah kami, Engkau memberikan hikmat di tengah-tengah banyaknya situasi pergumulan bangsa ini yang dihadapi. Tuhan memberikan hikmat kepada presiden kami untuk dapat mampu memimpin seluruh jajaran kementerian, dan untuk memberkati aparat-aparat penegak hukum di dalam nama Tuhan Yesus dalam menjaga ketahanan negeri ini dalam memasuki situasi-situasi yang tidak mudah. Namun Engkau akan membawa bangsa kami keluar dari persoalan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mereka adalah orang-orang yang berpengharapan, mereka adalah orang-orang yang ikut membawa perubahan, memberitakan kabar sukacita, membawa kabar baik, membawa kabar kehidupan, kabar sejahtera, sehingga melalui kehidupan gereja Tuhan, dunia, bangsa ini akan ada dalam perubahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu dalam hidup pekerjaan, hidup rumah tangga, hidup ekonomi. Tuhan Kau yang terus bercampur tangan dengan pemeliharaan Tuhan yang ajaib, melampaui apa yang sanggup kami pikirkan dan doakan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal yang turun, memelihara dan menjamah setiap anak mereka yang sakit. Kau kuatkan dan sembuhkan dengan kuasa hidup. Tuhan yang terus berjalan di depan kami dengan terobosan-terobosan dan memberikan pengharapan-pengharapan, ide-ide kreatif, ide-ide yang baru, sehingga kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah kita berbakti, mari saudara siapkan hati dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selamanya.